Halo Flickers, welcome to Snake Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Tulsa King season pertama, episode ketiga dan keempat dalam rangka episode spesial. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh tim Satgas dari ATK yang sedang berusaha untuk membujuk target mereka agar mau menyerahkan diri. Tetapi karena orang tersebut enggan untuk menyerahkan diri sama sekali, bahkan ia mengancam akan melakukan bom bunuh diri, lalu pihak ATK mencoba memanggil salah satu temannya yang bernama Kill. Sebenarnya Kill telah membujuk pria itu, namun ia juga tak memaksa dan meminta kepada temannya untuk memilih jalan yang ia mau. Hingga pada akhirnya ternyata pria itu memutuskan untuk meledakkan rumahnya sendiri beserta seisinya. Di satu sisi, Dwight yang sedang ngopi santai di pinggir jalan kembali bisa melihat kuda putih yang pernah ia lihat sebelumnya. Lalu salah satu barista menjelaskan jika kuda itu milik seorang pilot tua dan memang sering dibiarkan berkeliling. Tak lama kemudian, Dwight dijemput oleh Tyson yang hendak mengantarkannya untuk melakukan tes mengemudi agar ia bisa mendapatkan SIM-nya. Di tengah perjalanan, ketika Dwight sedang berkendara, Tyson bertanya, menurutnya akan seperti apa Tyson di 5 tahun yang akan mendatang? Apakah Tyson bisa menjadi seorang komandan gangster atau semacamnya? Mendengar Tyson menghayal seperti itu membuat Dwight menceramahinya bahwa Tyson adalah anak yang baik. Meskipun ia bukan seorang anggota pramuka, tetapi cita-cita seperti itu tak baik untuk Tyson pikirkan. Ia tak mau Tyson terjerumus ke dalam dunia gelap tersebut. Setelah itu, Dwight menyuruhnya untuk kembali menyetir. Mereka pergi menghampiri toko milik Bodhi untuk sekedar membawakan sebotol minuman karena ternyata saat itu Bodhi sedang mengadakan pesta. Terlihat orang-orang berkerumun menikmati sajian yang ada. Saat Dwight memberikan sebotol Barolo padanya, ia melihat seorang pria yang tiba-tiba tak sadarkan diri setelah ia menghisap sebuah balon. Lantas Dwight bertanya apa yang pria itu lakukan dan apa yang pria itu hisap. Bodhi menjawab, itu adalah sebuah nitrogen oksida. Orang-orang lebih sering menyebutnya sebagai nitros. Hal baru itu membuat Dwight penasaran dengan sistem penjualan gasnya. Lalu Bodhi menjelaskan jika ia hanya menjual $5 untuk setiap balon, sedangkan di sebuah festival bermusik bernama Ogalelen, mereka menjualnya di harga $10. Dan Bodhi hanya bisa menjual 350 balon saja untuk nitrogen tersebut. Dengan hanya bermodalkan informasi sedikit itu, Dwight langsung mengajak Mitch berbicara. Ia menjelaskan seperti apa yang Bodhi jelaskan padanya mengenai nitros yang bisa meraup keuntungan hingga $100.000 lebih. Kemudian Dwight bertanya, apakah Mitch bisa mendapatkan 1 ton nitros tersebut layaknya ia membeli 1 ton krim kocok? Mitch merasa itu semua bukanlah sebuah hal masalah yang baginya. Dan Dwight sepakat untuk mengajak Mitch ke dalam bisnis terbarunya ini. Setelah berbicara dengan Mitch, Dwight kembali dijemput oleh Tyson karena hari itu ia harus segera melakukan tes mengemudi yang akan diawasi oleh salah satu pengawas. Masih dalam pembahasan yang sama, ternyata Tyson membanding-bandingkan dirinya dengan salah satu wanita yang bisa menjadi komandan gangster di Italia dalam waktu kurun 5 tahun saja. Ia merasa dirinya bisa seperti wanita itu apabila berada di tangan yang tepat. Lagi dan lagi, Dwight tak henti memperingati serta menasehatinya bahwa yang hanya perlu Tyson lakukan hanyalah berkuliah, memilih jurusan yang tepat agar ia bisa sukses. Namun Tyson menolak karena ia pernah berkuliah dan semua itu hancur begitu saja. Dwight hanya terdiam lalu ia menyuruh Tyson untuk pergi terlebih dahulu selagi ia melakukan tes mengemudi. Setelah sang pengawas masuk ke dalam mobil, Dwight diminta untuk menuntunnya ke jalan yang akan ia tentukan. Di tengah perjalanan, Dwight diberi pertanyaan, apakah ini adalah pertama kalinya ia belajar mengemudi? Karena merasa diremehkan, Dwight mengaku seumur hidupnya ia selalu mengemudi. Hanya saja dirinya pindah dari New York sehingga membutuhkan SIM itu kembali di kota Tulsa. Semua tampak berjalan dengan lancar. Sang pengawas pun mengaku cukup puas dengan cara Dwight mengemudi. Tetapi semua itu berubah ketika mereka tiba-tiba mendapat serangan tak terduga dari seorang pria yang hendak menembak mereka. Beruntung, Dwight memiliki tingkat kecekatan yang tinggi sehingga ia berhasil menghindari meskipun sang pengawas terkena sedikit tembakan di arah kepalanya. Kesal dengan penyerangan mendadak itu, ia langsung berusaha untuk mengejar pelaku. Mereka terlibat dalam aksi kejar mengejar hingga Dwight benar-benar memiliki dendam kepadanya.
Sayang sekali, saat itu sang pelaku berhasil melarikan diri meskipun Dwight sempat berhasil menabraknya. Karena mobil yang pelakunya kendarai jauh lebih kecil dari mobil yang Dwight miliki. Setelah sang pelaku berhasil melarikan diri, tak lama kemudian polisi datang untuk memeriksa apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya Dwight pun dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Dwight hanya mengaku, ia beserta sang pengawas diserang oleh orang yang tak dikenal yang berusaha untuk membunuh mereka. Dan polisi tahu siapa itu Dwight. Maka dari itu mereka justru bertanya apakah Dwight terlibat dalam suatu masalah sehingga ada seseorang yang ingin membunuhnya. Dwight menjelaskan, ia hanyalah seorang mantan jenderal mafia dan dirinya tak pernah lagi berurusan dengan semua hal mengenai dunia pergangsteran. Namun tetap saja para polisi itu yakin jika Dwight lah orang yang diincar oleh pelaku tersebut. Ketika Dwight masih di pojokan, ternyata Stacy datang untuk membantunya sebagai anggota ATF. Ia juga mempersilahkan Dwight untuk pergi karena dirinya dinyatakan tak bersalah. Kemudian mereka memutuskan untuk mengadakan makan malam. Mereka berbincang cukup lama. Bahkan Stacy menceritakan pengalaman kerjanya kepada Dwight, di mana hari ini adalah hari yang cukup berat baginya karena ia berurusan dengan seorang pria yang memiliki sebuah bom. Ia juga menceritakan bagaimana dirinya bisa berakhir di Tulsa. Itu semua karena perintah atasannya. Dahulu ia pernah bekerja di bea cukai sebelum kejadian 9/11 terjadi. Seperti yang bisa kalian tebak akan seperti apa endingnya? Ya, mereka memutuskan untuk tidur bersama. Setelah melewati malam yang cukup menyenangkan, Stacy berpamitan karena ia harus kembali bekerja dan Dwight memintanya untuk mengabarinya jika Stacy telah mengetahui siapa orang yang berusaha untuk membunuhnya. Kemudian Dwight tiba-tiba mendapat telepon dari Chicky yang mendapat kabar bahwa Dwight tertembak. Awalnya ia mengira itu semua adalah ulah dari Finch dan langsung menuduhnya. Tetapi Chicky tak terima dengan tuduhan itu. Ia menjawab jika Finch telah berhasil dikendalikan, ia tak lagi memiliki dendam terhadap Dwight. Itulah alasannya ia bertanya terkait apa yang sebenarnya terjadi. Karena tak mungkin bagi dirinya memutus hubungan pertemanan mereka berdua. Karena Dwight adalah mesin pencetak uang keluarga mafia ayahnya. Dwight ternyata tak mau menceritakan hal itu. Ia langsung menutup telepon setelah Chicky mengatakan jika Dwight memiliki 9 nyawa seperti layaknya seekor kucing. Di kantor ATF, Stacy kembali memeriksa Waltrip, ketua geng motor dari Black Macadam. Ternyata mereka masih memeriksa keterkaitan geng motor itu dengan kematian dari Pike. Lalu scene bergerak pada Dwight yang ternyata menjenguk Paul, pengawasnya yang sedang terbaring di rumah sakit. Maksud serta tujuan Dwight menghampiri Paul hanya untuk memberikan bunga serta memberinya uang agar Paul mau membantunya mencarikan plat nomor dari mobil yang telah berusaha untuk membunuh mereka berdua. Paul awalnya kebingungan karena seharusnya ini semua dilakukan oleh polisi. Tetapi Dwight lebih mempercayai Paul untuk melakukannya. Setelah menjenguknya, Dwight bertemu dengan Tyson. Mereka membicarakan mengenai pesangon yang hendak Dwight berikan padanya. Karena menurut Dwight sudah sempatasnya Tyson berakhir sebagai supir. Ia tak mau Tyson mengambil resiko terlalu tinggi. Ia juga bisa melihat mobilnya dipenuhi oleh lubang akibat peluru. Namun ternyata Tyson menolak untuk resign. Ia tak peduli dengan semua resiko itu. Dirinya bukanlah lagi anak kecil yang harus takut akan ancaman. Mendengar loyalitas yang Tyson berikan padanya membuat Dwight terharu. Lalu ia menyuruhnya untuk membelikannya sebuah mobil baru dengan syarat ia tak mau lagi menggunakan navigator berwarna hitam dan juga ia ingin mobil yang gratis. Terlihat Stacy ternyata kembali menghampiri kediaman dari Pike untuk sekedar mencari apa yang bisa ia dapatkan. Ketika ia keluar dari mobil, Stacy justru melihat seekor anjing yang terlihat ketakutan, sehingga membuatnya memutuskan untuk membawa anjing itu pergi. Kembali kepada Tyson dan Dwight yang telah mendapat informasi mengenai sebuah mobil terbakar yang diduga adalah dalang dibalik percobaan pembunuhan terhadap Dwight. Ketika mereka memeriksanya, Dwight menemukan sebuah inisial FR. Dan ketika Tyson memeriksanya, ternyata inisial itu berasal dari sebuah pacuan kuda. Lantas Dwight langsung menyuruh Tyson untuk pulang terlebih dahulu. Selebihnya ia akan mengurus ini semua sendirian. Ketika Dwight tiba di pacuan kuda, ia bisa melihat banyak orang yang sedang melakukan kegiatan aktivitasnya. Sembari mengawasi mereka semua, tiba-tiba Dwight dihampiri oleh seorang wanita. Lantas Dwight langsung memberikan temuannya itu. Namun ternyata pemilik pacuan kuda tak mengenalinya. Dan ia juga tak mau mengizinkan Dwight melakukan investigasi di sekitar propertinya. Dwight paham, ia tak mau melanggar hukum, sehingga dirinya memutuskan untuk pergi.
Sementara itu, Tyson yang masih terobsesi dengan dunia gangster sedang berdialog di hadapan cermin untuk membuat dirinya semakin percaya diri bagaimana cara menangani sebuah masalah. Ketika Dwight sedang memeriksa salah satu targetnya, ternyata Stacy menelepon. Ia ingin memberitahu bahwa kini dirinya memiliki seekor anjing yang mungkin akan ia namai sebagai Change. Karena Dwight sedang fokus ke dalam permasalahannya, ia tak terlalu mendengarkan perkataan Stacy. Kini ia bisa melihat bahwa pelaku dari percobaan pembunuhan terhadapnya memiliki seorang gadis kecil. Lalu episode berlanjut dengan scene yang dibuka oleh Manny yang saat itu ketika baru saja pulang kerja harus dihadapi dengan rasa emosi karena anjing tetangganya kembali membuang kotoran di halaman rumputnya. Karena tak bisa marah, Manny mencoba menahan dirinya. Lalu istrinya berpamitan untuk mengantar anak-anak pergi ke sekolah. Ketika Manny baru saja membuka bagasi, tiba-tiba Dwight muncul, langsung menodongkan senjatanya dan meminta kepada Manny untuk menutup kembali bagasi tersebut. Kemudian Dwight menarik Manny masuk ke dalam rumahnya, memintanya untuk mengaku siapa yang menyuruhnya untuk melakukan penembakan. Manny awalnya enggan mengaku, ia hanya menceritakan mengenai ketakutannya ketika melihat Dwight yang ada di Tulsa. Karena sesungguhnya, ia sengaja pergi ke kota ini untuk tak lagi berurusan dengan Chiki serta para mafia lainnya. Itulah alasan mengapa Manny berusaha menembaknya. Karena ia mengira Dwight akan membunuhnya terlebih dahulu. Awalnya Dwight tak percaya dengan perkataan Manny. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya Manny lakukan. Berulang kali Manny berusaha untuk meyakinkan Dwight, tetapi tetap saja ia dihajar olehnya. Hingga pada akhirnya Manny pun memberitahu jika Tico Alvarez sebenarnya menjebak Dwight di dalam penjara. Ya, itu semua adalah ulah dari Pete yang khawatir Dwight akan membuka mulut. Karena tak mungkin ia akan menutup mulutnya selama 25 tahun. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Dwight langsung meminta Manny untuk bekerja padanya kembali. Ia tahu nama asli dari Manny yang ternyata adalah Arman. Dan Dwight juga akan mengambil amplop sebesar $300 untuk setiap minggunya. Ketika Dwight hendak pergi keluar dari rumah, ternyata istri dari Manny datang terlebih dahulu yang membuatnya curiga atas apa yang telah suaminya alami. Lalu scene bergerak pada Dwight yang memutuskan untuk kembali menggerakkan badannya dengan cara melakukan gym. Ketika ia sedang mengangkat beban berat, tiba-tiba seorang pria berusaha untuk menasehatinya. Dan karena Dwight bukanlah tipe orang yang senang dinasehati, ia justru melakukan taruhan padanya. Apabila Dwight tak bisa menjatuhkan pria itu dalam satu kali pukulan, maka ia diperbolehkan menyuruhnya untuk melakukan apapun. Karena takut dengan ancaman Dwight, pria itu memutuskan untuk pergi. Kemudian setelah selesai dengan gymnya, Dwight dijemput oleh Tyson. Mereka hendak pergi ke sebuah toko jahit karena merasa Dwight membutuhkan jas yang baru. Dengan setelan yang modis, Dwight meminta kepada penjahit bajunya untuk memberikan setelan yang sangat pantas untuknya. Barulah setelah merasa keren, Dwight langsung menghampiri restoran milik Mitch karena ia baru saja diberi kabar bahwa pesanan mereka telah tiba. Terlihat banyak tangki nitrogen yang telah dipersiapkan oleh Mitch. Di sana juga terdapat Freddy dan juga Bod yang telah bergabung ke dalam bisnis. Kemudian tak lama setelah itu, Tyson memberitahu mereka jika semua barang telah dipersiapkan sehingga mereka langsung bisa pergi keluar untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Di dalam festival, Body dan serta Tyson tak kehabisan pelanggan yang terus-menerus membeli nitrogen mereka. Namun mereka berdua sempat mengalami sedikit kejadian yang aneh ketika dua orang menghampiri mereka untuk bertanya terkait izin penjualan. Tanpa rasa takut sama sekali, Tyson berkata jika mereka tak perlu memiliki izin untuk berjualan di tempat sini. Hingga pada akhirnya, kedua gangster itu pun pergi begitu saja. Di satu sisi, semua kebohongan yang telah ditutupi oleh Manny pada akhirnya berhasil terbongkar. Ia langsung diinterogasi oleh istrinya sendiri terkait apa yang sebenarnya terjadi. Manny pun tak ternyata mengaku jika ini semua telah berusaha ia lupakan, itulah alasan mengapa dirinya tak bisa menceritakan kejadian ini. Karena ia mengira semua akan selesai. Tetapi tetap saja, istri Manny memiliki rasa kekecewaan terhadapnya. Keesokan harinya, Dwight dijemput oleh Tyson yang telah mendapatkan uang sangat banyak atas penghasilan penjualan nitrogen mereka. Sebagai apresiasi, Dwight memberinya sebuah jumlah bonus untuk menyuruh Tyson membeli barang yang cantik. Awalnya Tyson hendak membeli cincin, karena ia merasa cincin miliknya sudah tak lagi mengkilap. Namun ternyata Dwight justru memberikan cincin tunangannya kepada Tyson sebagai hadiah atas loyalitas yang telah ia berikan padanya. Terlihat gangster yang pada malam hari hendak memalak Body serta Tyson sedang diinterogasi oleh bosnya. Di sana ternyata mereka tak terima dengan kehadiran dari penjual selain mereka. Sehingga sebagai hukumannya, kedua gangster yang tak dapat menyingkirkan kompetitor, mereka langsung dihajar habis-habisan oleh sesama anggota.
Sementara itu, Manny atau Arman hendak membayar sebagian hutangnya kepada Dwight dengan cara memberikan sebuah patung kuda yang sayangnya dengan jelas Dwight tolak. Sebenarnya Manny menyuruh Dwight untuk tinggal menjual patung itu saja dengan harga yang cukup mahal. Tetapi Dwight sadar, jika ia menjualnya maka dirinya akan dianggap sebagai pencuri. Dan kini Dwight tak mau menerima hutang dalam bentuk apapun terkecuali uang tunai. Di kediaman Tyson ketika ia sedang menyantap makan siangnya bersama satu keluarga, ayahnya melihat cincin yang Tyson kenakan seperti sebuah cincin tunangan. Memang Tyson tak mengelak karena ia mendapatkan cincin emas itu dari bosnya. Disinilah ayah Tyson mulai curiga jika anaknya masuk ke dalam dunia pergangsteran. Karena ia tahu hanya bos-bos besar mafia lah yang bisa memakai cincin itu. Lalu karena kesal dituduh yang tak baik, Tyson mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa bosnya adalah orang yang sangat baik. Terlihat Dwight mendapat telepon dari saudaranya untuk memberikan informasi mengenai salah satu saudara mereka yang bernama Joe yang tengah berjuang menghadapi penyakit limfoma. Mereka telah bergiliran untuk menjaganya dan kini mereka membutuhkan bantuan dari Dwight. Karena sudah sangat lama baginya tak berbicara dengan keluarga lain, ia membuat Dwight cukup kebingungan. Dirinya tak bisa memberikan sepatah kata pun untuk menyemangati Joe. Lalu pada malam hari, ketika Tyson dan Body sedang kembali berjualan di Nitros, tiba-tiba saja sekumpulan geng yang kemarin datang kembali untuk menghajar serta merampas semua dagangannya milik mereka. Yang tentu saja Tyson langsung melaporkan kejadian ini kepada Dwight yang membuatnya untuk memutuskan mengadakan rapat mendadak. Saat Tyson meminta maaf atas kesalahannya, ternyata Dwight tak mempermasalahkan hal itu karena terkadang mereka harus menerima kekalahan untuk membuat suatu perkumpulan. Mereka tak bisa ditindak seperti ini terus-menerus. Mereka harus melawan. Namun Body memiliki urusan agar mereka tak bisa melakukan kekerasan dalam misi ini. Dwight paham, ia pun tak ingin terlalu memakai otot karena ia tersadar kini sudah saatnya berperang menggunakan otak. Ia akan mencoba memikirkan taktik agar mereka bisa merebut kembali semua barang serta uang yang telah dicuri oleh Black Macadam. Tak lupa, Body juga mengajak Babyface untuk berjaga-jaga jika mereka akan kekurangan anggota. Sementara Dwight menelpon Manny untuk bergabung bersamanya apabila ia ingin melunasi hutang-hutangnya. Di satu sisi, Tyson yang mengalami bonyok akibat tinjuan beberapa orang langsung kembali dicurigai oleh ayahnya. Hal itu membuat Tyson marah, terlebih ketika ayahnya membahas mengenai Tyson yang ternyata diharapkan untuk menjadi investasi tua orang tuanya. Tanpa berbicara sama sekali, Tyson langsung memberikan sejumlah uang yang ia miliki kepada orang tuanya lalu pergi begitu saja. Di dalam sebuah bar, sebelum mereka hendak mengumpulkan pasukan, Mitch sangat ingin pergi bergabung bersama mereka. Tetapi ia tak memiliki seorang pegawai yang bisa menjaga bar, sehingga Dwight mewajarkan hal itu dan meminta Mitch untuk tetap bekerja serta menyerahkan semua ini kepada mereka. Ketika semua orang telah berkumpul termasuk Redface, dan semua barang bawaan pun telah siap di dalam mobil, tiba-tiba saja ayah dari Tyson datang setelah ia berhasil melacak GPS-nya. Ternyata saat itu ayah Tyson ingin tahu siapa orang yang telah menghajar anak-anaknya. Dwight di sana menjelaskan mereka akan mengatasi ini semua. Dan tanpa disangka, ternyata ayah Tyson ingin bergabung bersama ke dalam anggota geng untuk menyerbu Black Macadam. Dengan senang hati, Dwight langsung menerimanya dan mereka dengan bergegas pergi ke festival. Scene bisa memperlihatkan bagaimana Dwight yang merupakan seorang mantan jenderal mafia secara perlahan kembali membangun masa kejayaannya. Dan karena mereka tak mau gegabah, Dwight terlebih dahulu mengumpulkan mereka untuk memikirkan strategi. Berbagai strategi telah dipikirkan secara matang, namun ternyata tetap saja Dwight lebih suka melakukan semua ini secara laki dan ia langsung mengajak kepada semua rekannya untuk menyerang Black Macadam secara membabi buta. Ketika Dwight tengah bertempur memperhatikan harga diri, Stacy juga sudah sedang skidi pap-pap bersama seorang pria yang mentraktir minumnya. Black Macadam yang kebetulan saat itu sedang berkumpul tak bisa menahan serangan dari para gangster yang dipimpin oleh Dwight. Mereka kewalahan meskipun jumlah mereka lebih sedikit, hingga pada akhirnya gangster yang dipimpin oleh Dwight berhasil mengalahkan Black Macadam termasuk Link. Setelah pertemuan selesai, semua orang berkumpul di bar, menyeruput alkohol, menghisap ganja serta rokok yang membuat semua situasi semakin santai. Dan karena ayah Tyson tak bisa terlalu lama ya, ia memberi pilihan pada anaknya untuk memilih jalan yang ia inginkan, karena rumah selalu terbuka untuknya. Kemudian Manny juga berpamitan setelah ia diberi sejumlah uang untuknya agar mau membeli pemotong rumput.
Ketika Manny baru saja tiba di rumahnya, ternyata ia menginjak kotoran anjing yang berasal dari tetangganya. Lalu karena sudah terlalu lama memendam emosi, Manny langsung melepas sepatunya dan melemparnya ke arah wajah dari tetangganya. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Dwight yang pada akhirnya memberanikan diri untuk memberikan support berupa kata-kata terhadap Joe. Apa yang Dwight katakan sudah sangat amat menyentuh, karena semua orang takkan menyangka seorang jenderal mafia bisa berkata selembut itu. Keesokan harinya, Dwight yang telah dijemput oleh Tyson diberitahu jika supirnya itu ingin hendak mewarnai rambutnya karena ia ingin lebih percaya diri. Dan pembahasan mengenai series Tulsa King season pertama episode ketiga dan keempat pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian terkait series Tulsa King? Apakah menarik? Atau kalian memiliki rekomendasi series favorit kalian? Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak melewati setiap konten yang kami upload setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.